Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah. Saya dari kelas B, Pendidikan Kimia Angkatan 2019, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Ya, alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video saya. Ya, jadi tujuan dari video ini yaitu untuk tugas ataupun dari pengganti dari ujian akhir praktikum anorganik 2, yaitu pada tahun ajaran 2021-2022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi aluminium, yang mana seperti yang kita tahu bahwasannya terdiri dari 2 proses. Nah, proses yang pertama itu adalah proses bayar. Nah, lalu proses yang kedua yaitu proses Hall-Héroult. Nah, sebelum itu saya akan memaparkan dulu apa sih aluminium itu dan bagaimana dari sifat-sifat aluminium itu. Nah, lalu seperti yang kita ketahui bahwasannya aluminium adalah logam yang lunak dan berbentuk murni namun keras seperti baja jika padat ya. Namun aluminium itu sendiri ringan serta tahan terhadap korosi dan merupakan konduktor listrik yang baik. Nah, jadi tidak heran di sekitaran kita itu banyak menggunakan aluminium. Nah, seperti peralatan masak, peralatan makan juga, contohnya sendok, dan tentunya aluminium itu sendiri cukup baik digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya bukan hanya sebagai peralatan rumah tangga, tetapi ada juga bahan-bahan industri. Nah, untuk aluminium itu sendiri dapat kita lihat seperti gambar ini, ya, yang merupakan dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi sudah bisa kita lihat pada gambarnya. Oke, lanjut. Nah, seperti kita tahu bahwasannya proses produksi aluminium ini tentunya sudah banyak dilakukan oleh para ahli, dan tentunya proses aluminium ini dengan tujuan diciptakan ataupun produksinya itu karena sudah semakin zaman itu penggunaan aluminium itu makin besar, sehingga banyak ilmuwan mencari cara bagaimana bahan-bahan dari alam dan mudah didapatkan bisa menghasilkan aluminium. Nah, contohnya seperti dari tanah merah. Nah, yang dihasilkan itu kan tanah merah itu sendiri bukan hanya mengandung aluminium ataupun bukan hanya mengandung alumina saja, tapi banyak bahan-bahan yang lain. Nah, contohnya seperti alumina merupakan zat yang merupakan zat kimia dengan rumus kimia Al2O3 ataupun aluminium oksida. Nah, jadi kita masuk saja tanpa berlama-lama lagi. Oke, untuk produksi aluminium itu kan saya sudah jelaskan tadi, yang mana proses yang pertama itu proses bayar. Nah, proses bayar merupakan proses pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida yang saya katakan tadi, yang dikenal dengan alumina. Nah, tentunya pada tahap ini adalah tahap pemurnian atau tahap pembersihan yang dilakukan untuk menghilangkan pengotor utama dalam bauksit yang melalui proses penyaringan. Nah, biasanya juga bauksit ini kan seperti tanah merah kan. Nah, bauksit merupakan biji utama pembentuk aluminium di mana komposisinya berupa senyawa oksida dari aluminium, yakni Al2O3 dan AlOH3. Nah, oke, next. Nah, proses bayar itu sendiri dihasilkan itu pun dengan ada 3 proses. Nah, proses yang pertama itu ekstraksi, proses yang kedua itu presipitasi, dan yang terakhir itu proses kalsinasi. Nah, alhamdulillah kemarin itu kami sudah melakukan praktikum, yang mana praktikum yang kami lakukan itu proses bayar yang saya sebutkan 3 tahap tadi, yang mana di situ ada proses ekstraksi tanah merah, lalu adanya presipitasi. Nah, dan ada proses kalsinasi. Jadi seperti itu. Nah, ketika teman-teman bertanya apa sih proses ekstraksi itu? Nah, proses ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat
suatu zat berdasarkan perbedaan sifat tertentu, terutama kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. Nah, yang kami lakukan kemarin itu kan merupakan proses ekstraksi dengan bantuan penyaringan, yang mana itu dengan menggunakan pelarut basah berupa NaOH dan pelarut asam berupa HCl. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kan tadi proses yang kedua. Proses yang kedua itu kan presipitasi, yang merupakan proses untuk mengendapkan natrium aluminat yang berupa hasil ekstrak tadi ya, yang diperoleh dari tahap ekstraksi sehingga terbentuk aluminium hidroksida dalam bentuk padatan. Nah, seperti itu. Jadi proses presipitasi ini dari proses ekstrak, lalu presipitasi pencampuran atau pengendapan dari natrium hidroksida tadi dicampurkan dengan aluminat dengan diturunkan kadar keasaman dari ekstrak tanah merah tadi. Nah, selanjutnya itu kan setelah proses presipitasi lalu proses kalsinasi. Nah, dengan proses kalsinasi itu sendiri kan merupakan proses pembakaran ataupun pengovenan dari ekstrak alumina tadi, sehingga dihasilkan alumina dengan sampel yang bisa kita lihat di samping. Ini merupakan sampel dari pelarutnya itu dengan menggunakan metode 1, yakni NaOH. Jadi seperti itu proses Hall-Héroult. Nah, Hall-Héroult ini merupakan proses yang digunakan untuk menghasilkan aluminium atau untuk menghasilkan logam aluminium murni. Nah, proses Hall-Héroult ini sampelnya digunakan dari hasil dari proses Bayer tadi, yakni alumina. Nah, alumina atau Al2O3 tadi yang mana akan dimasukkan ke dalam alat elektrolisis yang mana dinamakan dengan smelter aluminium. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam smelter aluminium, alumina tersebut akan dilarutkan terlebih dahulu dengan menggunakan kriolit. Nah, fungsinya yaitu untuk menurunkan titik lebur aluminium oksida, sehingga pada saat proses selanjutnya yaitu elektrolisis atau dimasukkan ke dalam alat yang bernama smelter aluminium ini, sehingga dapat berlangsung dengan jumlah energi yang lebih sedikit, yaitu pada suhu 950 derajat. Sehingga yang digunakan itu tidak sampai dengan melebihi 1000 derajat, sehingga mempersingkat waktu di dalam proses produksi aluminium itu sendiri. Nah, ketika teman-teman bertanya bagaimana sih proses dari produksi aluminium yang kedua ini, yang mana alumina tersebut yang sudah terlebih dahulu kita larutkan, maka kita akan masukkan ke dalam alat yang bernama smelter aluminium tersebut. Nah, di dalam smelter aluminium tersebut, karena merupakan alat elektrolisis ya, ataupun pasti dikenal dengan adanya yang namanya katoda, anoda, ya tentu prosesnya itu pun akan menggunakan proses seperti itu, yang mana pada proses katodanya itu mereduksi alumina menjadi lelehan Al atau aluminium dengan reaksi 2Al2O3 menghasilkan 4Al ditambah N6O. Nah, selanjutnya pada anoda di situ akan terbentuk gas karbon dioksida dengan reaksi 6 oksigen ditambah 3 karbon menghasilkan 3 CO2. Nah, selanjutnya sehingga dihasilkan dari reaksi akhir yang dihasilkan itu yaitu 2Al2O3 ditambah 3C menghasilkan 4Al ditambah 3 CO2 dengan entalpi Gibbs-nya itu sebesar 1273 Kelvin dengan entalpi 686 kilojoule. Ya, Masya Allah ya. Jadi itulah reaksi-reaksi yang terjadi di dalam smelter aluminium. Tentunya tidak lepas dari yang namanya reaksi katoda anoda ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa melihat aluminium murni tersebut. Nah, aluminium murni tersebut itu akan mengendap di katoda ataupun di permukaan dasar dari
kriolit tadi. Nah, sehingga aluminium murni tersebut akan dikeluarkan dari pembakaran atau furnace melalui celah bagian bawahnya, sehingga dihasilkan aluminium murni. Nah, jadi sekedar informasi bahwasannya smelter aluminium ini sendiri digunakan dengan arus listrik sebesar 315.000 ampere serta menggunakan tegangan listrik sebesar 3-5 volt. Nah, jadi seperti itu. Oke, dari kedua proses Bayer dan Hall-Héroult. Nah, jadi mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.